Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fatoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Muhammad Fajrul Asidik, selaku moderator. Lalu, perkenalkan juga anggota rekan-rekan saya, ada Anissa Trinitias dan Arizanti Randa Indriani. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis User Experience fitur Close Friends pada aplikasi Instagram menggunakan metode User Experience Questionnaire atau UAQ. Pada bagian latar belakang, eh, pesatnya kemajuan teknologi membuat media informasi menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia untuk memperoleh informasi dengan lebih cepat. Nah, media sosial itu sendiri merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang cepat tadi, yang memungkinkan penggunanya untuk yang memungkinkan penggunanya kita selaku manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi tanpa batasan jarak, ruang, ataupun waktu. Nah, perkembangan pesat media sosial itu sendiri telah menghasilkan banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, mulai dari aplikasi yang digunakan untuk mengutarakan pendapat seperti Twitter, aplikasi untuk mengirim pesan seperti Line, WhatsApp, dan Telegram, sampai dengan yang memungkinkan berbagi foto ataupun video seperti Facebook dan Instagram. Hmm. Nah, Instagram itu sendiri merupakan aplikasi yang populer yang digunakan hampir di seluruh kalangan masyarakat di berbagai belahan dunia, yang berfungsi untuk mengambil foto, video, menerapkan filter pada foto ataupun video, serta membagikan hasil foto tersebut ke berbagai jejaring sosial, termasuk platform Instagram itu sendiri. Lanjut. Nah, pada aplikasi Instagram itu sendiri memiliki fitur yang bernama fitur Close Friend. Fitur tersebut em, menjadi apa ya? Salah satu fitur favorit di Instagram karena dapat memberikan pengguna kendali atas siapa yang dapat melihat informasi yang mereka bagikan. Jadi di sini pada fitur Close Friend itu sendiri kita dapat memilih audiens-audiens yang kita ingin untuk melihat eh, konten-konten yang kita upload pada Instagram. Nah, karena fitur close friend ini baru diperkenalkan pada Instagram eh, pada awal-awal tahun 2024, kami menilai adanya peluang untuk mengevaluasi user experience eh, melalui user experience dari tampilan fitur close friend ini sendiri. Nah, user experience atau pengalaman pengguna itu mengacu pada kesan dan respon pengguna terhadap suatu aplikasi yang mencerminkan tingkat kepuasan dan kenyamanan mereka selama menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dalam menganalisis kualitas pengalaman pengguna atau user experience tadi, kami menggunakan metode yang disebut dengan metode User Experience Questionnaire atau sering kita dengar sebagai UAQ. Nah, metode ini membantu dalam menilai kualitas pengalaman pengguna secara subjektif dengan cara yang mudah diterapkan, dapat diandalkan, dan valid. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian telah dipaparkan di atas tadi, eh, kami mencoba mengetahui 3 rumusan masalah. Yaitu yang pertama, bagaimana pengalaman pengguna dalam menggunakan fitur close friend. Yang kedua, bagaimana persepsi pengguna dan masalah interaksi yang dialami pengguna saat menggunakan fitur Instagram close friend. Lalu yang ketiga itu bagaimana memberikan rekomendasi dan saran pada Instagram untuk perbaikan terhadap user experience berdasarkan hasil evaluasi UAQ. Adapun batasan masalah yang kami batasi agar pembahasan lebih terstruktur dan tidak menyimpang ke mana-mana, maka kami selaku peneliti membatasi hanya pada pengguna aktif Instagram yang memiliki fitur close friend saja. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri ada 3 poin.
Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi user experience pada fitur Instagram Close Friend. Yang kedua, mengetahui persepsi pengguna dan masalah interaksi yang dialami pengguna saat menggunakan fitur Instagram Close Friend. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi dan saran Instagram untuk perbaikan terhadap user experience berdasarkan hasil evaluasi UAQ. Untuk manfaat dari penelitian ini sendiri ada tiga, yaitu menghasilkan analisis dan evaluasi user experience pada fitur Instagram Close Friend. Lalu yang kedua, mampu mengetahui persepsi pengguna dan masalah apa yang dihadapi pengguna pada saat melakukan interaksi uh, dengan menggunakan fitur Instagram Close Friend. Lalu yang ketiga, mampu memberikan rekomendasi dan saran pada Instagram untuk perbaikan terhadap user experience berdasarkan hasil evaluasi UAQ. Selanjutnya, bab 2 akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa Trinitias. Maksud saya Arizanti Randa Indriani. Baiklah, berikutnya ialah bab 2 tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ialah peninjauan kembali literatur-literatur yang relevan atau terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu analisis. Analisis ini didefinisikan sebagai proses memecah suatu sistem informasi secara menyeluruh menjadi komponen-komponennya. Kemudian analisis ini juga merupakan kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah masalah untuk meneliti struktur masalah tersebut secara mendalam. Analisis ini tujuannya untuk mengenali dan mengevaluasi masalah, peluang, hambatan, dan kebutuhan yang ada sehingga dapat diajukan usulan perbaikan. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, disimpulkan bahwa analisis ini merupakan proses memecah suatu sistem informasi menjadi komponen-komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, peluang, hambatan, dan kebutuhan yang ada. Yang kedua yaitu user experience atau UX. Ini diartikan sebagai penilaian yang dilakukan pengguna untuk terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu produk atau layanan. UX ini merupakan pengalaman bagi pengguna terhadap suatu aplikasi. UX ini juga menilai tingkat kepuasan dan kenyamanan pengguna terhadap produk, sistem, dan jasa. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kami simpulkan bahwa user experience ini adalah penilaian pengguna terhadap sukses atau kegagalannya suatu produk atau layanan yang mencakup pengalaman mereka saat menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Yang ketiga yaitu fitur. Fitur adalah aspek, kualitas, atau ciri khas yang menonjol sehingga menjadi daya tarik dari sebuah produk. Fitur ini adalah cara bagi perusahaan untuk membedakan produknya dari para pesaing. Nah, dari penjelasan tadi, kami simpulkan bahwa fitur ini merupakan aspek atau kualitas yang menonjol dari sebuah produk dan membuatnya menarik bagi konsumen. Lalu yang keempat ialah media sosial. Media sosial ini adalah medium internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi informasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial ini membawa banyak keuntungan, khususnya bagi kaum muda, karena dapat selalu mengetahui hal-hal penting yang terjadi pada teman mereka yang mereka dapat lihat dalam unggahan media sosial. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kami simpulkan bahwa dengan adanya media sosial ini, kaum muda dapat tetap terhubung dengan teman-teman mereka, mendapatkan informasi penting dan bertukar berita secara cepat dan mudah. Selanjutnya, Instagram Close Friend. Instagram ini sendiri merupakan sosial media di mana antar pengguna ini dapat mengunggah serta membagikan gambar atau video secara privasi maupun publik. Instagram ini mempunyai fitur, salah satunya ialah Close Friend, yang dimana fitur ini disediakan oleh Instagram untuk mewadahi para pengguna agar dapat membagi konten Instagram Story secara privasi. Jadi pengguna ini dapat memilih siapa saja dari followers-nya atau pengikutnya, siapa saja yang dapat melihat konten Instagram Story tersebut. Nah, dari penjelasan di atas, kami simpulkan bahwa Fitur Close Friend ini memungkinkan pengguna untuk dapat mengontrol siapa saja yang melihat konten pengguna.
story mereka sehingga meningkatkan privasi dan juga memberikan pengalaman berbagi yang lebih terarah dan juga terfokus. Yang keenam adalah metode. Metode ini ialah serangkaian tahapan atau prosedur serta aturan-aturan yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Nah, di dalam konteks pengembangan sistem informasi, metode meliputi berbagai pendekatan, mulai dari terstruktur dan juga berbasis objek. Nah, jika dalam konteks penelitian, metode ini mencakup dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini terfokus pada interpretasi, pemahaman mendalam, dan penjelasan fenomena, yang mana menekankan pada kualitas data. Lalu pendekatan kuantitatif ini lebih berfokus pada pengumpulan dan juga analisis data secara numerik. Nah, dari penjelasan tadi, kami simpulkan bahwa metode ialah serangkaian prosedur dan juga pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan penelitian. Selanjutnya adalah User Experience Questionnaire atau UEQ. UEQ ini ialah alat bantu dalam pengolahan data survei yang digunakan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna terhadap suatu produk interaktif. UEQ ini bertujuan untuk mengukur kesan subjektif pengguna terhadap pengalaman pengguna produk, membantu dalam mengevaluasi aspek-aspek kualitas pragmatis dan hedonik dari pengalaman pengguna secara efisien dan efektif. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa UEQ atau User Experience Questionnaire ini ialah alat pengolahan data survei untuk mengevaluasi pengalaman pengguna terhadap produk interaktif. Dengan skala kuesioner yang komprehensif, UEQ ini bertujuan mengukur kesan subjektif pengguna terhadap aspek pragmatis dan hedonik produk, yang mana ini membantu meningkatkan pemahaman tentang interaksi pengguna dengan produk, memungkinkan peningkatan desain untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian, UEQ ini terdapat skala, yaitu mencakup perspicuity, efisiensi, dependability, stimulation, novelty, dan attractiveness. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama itu ada kerangka penelitian, di mana dapat dilihat di sini penelitian dimulai dengan melakukan identifikasi dan perumusan masalah, lalu tinjauan kepustakaan, pengumpulan data dan pengolahan data, dilanjutkan dengan melakukan pengujian, analisis hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir itu kesimpulan dan memberikan saran. Yang kedua, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang merupakan teknik untuk mengumpulkan data primer dengan cara menyebarluaskan kumpulan pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan tujuan agar mereka dapat memberikan jawaban. Dalam pemilihan responden dan sampel untuk studi ini digunakan kriteria tertentu sehingga dipilih teknik purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan, karena hanya individu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti dan dianggap dapat memberikan data yang relevan dan akurat untuk penelitian. Selanjutnya, metode pengusulan. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang diambil untuk mengajukan ide, hipotesis, atau rencana penelitian telah disusun secara cermat. Pendekatan yang akan digunakan adalah mengintegrasikan User Experience Questionnaire atau UEQ sebagai alat yang merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Metode UEQ ini memiliki kelebihan dalam hal memiliki data tools analisis yang memungkinkan perbandingan antara tingkat pengalaman responden dengan kemudahan karena dapat dihitung menggunakan alat yang tersedia di situs resmi UEQ. Selanjutnya, metode pengujian. Pada tahap pengelolaan data atau pengujian, data yang telah dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner akan diolah dengan menggunakan data analysis tools atau DAT, dan akan dilakukan pengujian validitas serta reliabilitas dari hasil penyebaran kuesioner tersebut. DAT dapat menyajikan perhitungan yang diperlukan untuk analisis data. DAT dapat melakukan proses perhitungan nilai dari setiap atribut query untuk membuat bagan sehingga dapat memvisualisasikan hasil dan menghitung indikator statistik yang diperlukan untuk merumuskan data, termasuk nilai rata-rata untuk setiap atribut query.
Uji benchmark juga perlu dilakukan dengan melakukan perbandingan setiap nilai aspek dengan data UEQ yang ada pada UEQ Analysis Data Tools. Hasil uji benchmark ini terbagi menjadi 5 kategori, itu terdapat bad, below average, above average, good, dan excellent. Pengujian ini dilakukan dengan jumlah pertanyaan 26 yang meliputi 6 aspek, setiap poin memiliki nilai 1-7. Berdasarkan latar belakang pada penelitian kami, masalah yang diangkat itu adalah pengalaman pengguna dalam menggunakan fitur close friend pada aplikasi Instagram, persepsi pengguna, serta masalah interaksi yang dialami pengguna saat menggunakan fitur Instagram close friend. Sehingga menurut kami, peluang yang ada adalah untuk kami menganalisis dan mengevaluasi user experience atau pengalaman pengguna pada fitur Instagram Close Friend, serta memberikan rekomendasi dan saran pada Instagram untuk perbaikan user experience berdasarkan hasil evaluasi UEQ yang kami lakukan pada penelitian ini. Sekian paparan dari hasil penelitian kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Sekian, terima kasih Pak Fatoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.